Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Encep, yoi. Di episode kali ini gue mau sisipin satu project yang bukan tentang sarkul atau sarung kulit buat pisau. Karena di video-video sebelumnya kan gue udah sering bikin project tentang sarkul nih. Ya walaupun sebenarnya masih ada 2 project sarkul lagi yang masih lagi ngantri buat diupload. Tapi biar nggak bosen, kita duluin project yang satu ini. Projectnya apa? Ngopi dulu. Project kali ini adalah project repeat order dari customer gue. Sedikit cerita, beberapa waktu yang lalu gue dapat chat di WhatsApp dari seorang cewek cuy. Dia minta dibikinin paspor wallet atau dompet paspor seperti yang dulu. Nah, dari sini gue bingung, dompet paspor yang mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sampai akhirnya dia ngirimin foto ini. Akhirnya gue ingat walaupun sempat lupa. Secara gue baru 1 kali bikin paspor wallet, itu pun beberapa tahun yang lalu sebelum gue aktif nge-YouTube. Dan detail di project kali ini adalah dia minta dibikinin paspor wallet yang sama persis seperti yang dulu. Mulai dari bahan yang sama, warna yang sama, dan bentuk model yang sama pula. Bisa dibilang ini termasuk project plug ketiplek, yang membedakan hanya inisial nama untuk grafirnya nanti. Asumsi gue sih ini untuk teman atau kerabatnya yang minat sama dompet paspor punya dia. Jadi diorderin lagi ke gue. Dari percakapan itu akhirnya kita deal. Dan gue iyain dong requestnya. Tanpa gue ngecek ketersediaan stok bahan yang ada. Surprise-surprise-nya gue nemu sisa bahan yang sama. Ya walaupun space-nya terbatas ya. Hanya tersisa beberapa fit aja. PR-nya adalah gue harus ngepuzzle pola-pola yang udah gue bikin sesuai desain ke media kulitnya. Agar pola-pola yang dibutuhkan bisa termolding. Dan gue udah bikin polanya sih. Kayak gimana prosesnya? Langsung kita check it out. Proses awal yang gue lakuin adalah ngepuzzle pola-pola yang dibutuhkan. Karena sisa bahan yang gue punya hanya tersisa beberapa fit aja, jadi agak ngeri-ngeri sedap ngerjain project kali ini. Setelah space dirasa udah cukup, lanjut gue potong bahan sesuai pola yang udah gue bikin. Bahan yang gue pakai di project kali ini menggunakan artikel Crazy Horse atau yang biasa disebut dengan kulit CH. Kompartemen pertama yang gue kerjain adalah bagian slot untuk kartu-kartu. Gue pakai tipe slot dengan 1 layer. Model ini bisa menghemat bahan dan thickness pada pinggiran dompet tidak terkesan tebal. Proses skiving gue lakuin manual. Ini juga ngeri-ngeri sedap cuy. Meleset sedikit bisa cancel nih project. Skiving selesai, lanjut ngerjain bikin holder dalam untuk slot-slot kartu-kartunya. Untuk holder dalam, gue pakai dari bahan kain pita ukuran 5 cm. Hanya saja dalam prosesnya memang sedikit lebih ribet, ya seperti yang kalian lihat di sini. Di sektor lining, gue pakai bahan bludru biar dompetnya adem. Jadi filosofinya, kalau duit panas masuk ke dompet ini, jadi duit adem. Kok enak ya? Mulai penyatuan body-body.
urusan stitching, gue pakai benang serafil ukuran 0,8 dan breaking yang gue pakai ukuran 5 mm. Itu hanya untuk marking lubang jarumnya ya, yang nantinya bakal gue terusin menggunakan awel. Nah, ini adalah proses grafir laser untuk inisial nama yang di request juga sama si owner. Akhirnya setelah proses pengerjaan selama 4 hari kerja, maka project paspor wallet kali ini gue nyatain selesai. Dan sebenarnya gue nggak cuma bikin satu cuy, tapi 2. Itu pun permintaan dari si owner yang tiba-tiba nambah 1 dompet lagi untuk dikerjain. Dengan model yang sama, hanya yang membedakan dari segi warna. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Inilah dia, paspor wallet by DAK Letter. Yap, itu tadi sekilas penampakan hasilnya. Dan sekarang saatnya gue mau spill spek dan detailnya. Gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai artikel CH atau Crazy Horse. Nah, bahan ini jadi favorit kebanyakan letter crafter. Karena dalam prosesnya sangat memudahkan untuk di crafting. Dan dalam proses agingnya nanti, Crazy Horse akan memunculkan patina dengan karakter yang khas namun tetap eksotis. Crazy Horse juga banyak dipakai untuk produk-produk leather goods yang lainnya seperti sepatu, dompet, tas, clutch, bahkan jaket, dan lain-lain. Dan dari segi dimensinya memang sedikit lebih besar ya, dan tebal. Udah mirip sandwich. Karena kompartemen di dalam dompet ini sudah menyesuaikan kebutuhan dari si owner. Seperti yang kalian lihat, dompet ini masuk ke kategori 3-fold ya, karena ada 3 sub di dalamnya. Di halaman pertama ada slot buat kartu-kartu dan foto, juga ada tambahan slot di bagian kanan dan kirinya. Lalu di halaman berikutnya ada full space buat bagian paspor. Teknisnya, bagian ujung-ujung cover paspor nanti tinggal diselipin di ujung-ujung holdernya yang ini. Dan terdapat 2 slot besar untuk uang kertas, serta tambahan slot di bagian cover depan. Di sini gue tambahin belt pengancing kayak gini sesuai request dari si owner. Oke cuy, itu tadi spek dan detail di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Dan di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak buat Mbak Novia dari Semarang yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan gue rasa video kali ini cukup sampai di sini. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau ditanya-tanyain tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Terakhir gue Enzet, pamit mau ngobrol. Ciao.